teman-teman dari Sahabat Jati Mandiri. Hari ini kita kembali lagi di podcast Ruang Berbagi di channel Yati Mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Margono MPD, merupakan Direktur Lembaga Pendidikan ICMBS. Apa sih ICMBS? Nanti akan dikupas tuntas di pertemuan kita hari ini. Lebih dari itu, Dr. Margono juga merupakan penanggung jawab organisasi penggerak sistem pendidikan. Kemudian beliau juga pakar pendidikan karakter. Sejauh apa pendidikan karakter bisa mengubah begitu ya ICMBS dan pendidikan di Indonesia ke depannya seperti apa. Nanti kita akan banyak ngobrol sama Dr. Margono seperti itu. Oh ya, ini sebentar lagi kita mau memasuki Muharram, yang mana Muharram adalah bulan memuliakan yatim dan duafa, terutama ini kalau di kami Muharram itu adalah bulan untuk adik-adik yatim begitu ya. Tapi lebih dari itu, karena kami sudah ada di selama 32 tahun, otomatis pola memuliakan adik-adik yatim ini agak berbeda. Jadi kita punya sistem pendidikan yang terintegrasi mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, yang mana salah satunya dari integrasi sistem pendidikan ini di lembaga pendidikan kami di ICMBS. Lebih dari itu, nanti kita akan bertanya-tanya langsung kepada beliau seperti apa pendidikan, kemudian bagaimana perkembangan program ICMBS untuk diketahui oleh teman-teman sahabat yatim. Mari kita ngobrol langsung. Dr. Margono, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat sekali. Terima kasih banyak sudah datang. Ini Dr. Margono, terkait karakter dan pendidikan seperti itu, kami ingin tahu lebih jauh terkait seperti apa sih program karakter dan pendidikan ini diterapkan di ICMBS, dan apa sebenarnya sekolah ICMBS ini, supaya teman-teman yang sedang menonton podcast ini lebih paham begitu ya. Baik, terima kasih. Secara filosofis, pendidikan di dunia ini itu mengikuti 3 filosofi dasar ya, yaitu pendidikan yang mengarah ke behavioristik, itu yang pertama. Yang kedua yang bernuansa humanistik, dan yang ketiga ini yang terbaru, yaitu berbasis pengembangan potensi. Jadi kalau kita lihat di negara kita itu rata-rata masih berada pada 2 filosofi yang pertama, yaitu mungkin behavioristik atau paling ke arah humanistik. Sedangkan sejak 2012 ICMBS, Insan Cendekia Mandiri Boarding School, jadi itu telah memulai sebuah konsep pendidikan baru kelas dunia yang kita mengikuti konsep pendidikan berbasis pengembangan potensi, yang bahasa aslinya itu sebenarnya berbasis building learning power. Nah, kemudian di ICM kita terjemahkan menjadi karakter. Nah, karakter itu sendiri tidak tunggal. Ya, itu di negara maju itu telah berjalan pendidikan yang holistik, ya, yang didasari dengan pendidikan karakter, kemudian
eh, kompetensi, lalu yang ketiga kreativitas. Jadi kurikulum di ICM itu isinya hanya 3 itu sebenarnya, yaitu karakter, kompetensi, dan kreativitas. Kalau Mbak Dewi lihat di negara lain, itu hampir 80% negara ini, negara maju, itu telah menerapkan konsep itu. Sedangkan kita boleh dibilang ICMBS ini adalah pelopor pertama pendidikan berbasis pengembangan potensi atau berbasis learning power. Secara konsep sebenarnya kalau bisa itu yatim mandiri itu mengembangkan konsep ini sejak prasekolah. Iya. Jadi sejak playgroup, lalu TK, SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi. Ya, baik. Itu akan bisa menjadi model untuk pendidikan bagi negeri kita tercinta ini. Kalau di ICM di Sidoarjo saat ini itu masih menerima siswa SMP dan SMA, itu mestinya konsep ini sudah perlu dimulai sejak di TK, SD, mungkin adanya di Sanggar ya. Iya, benar. Atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain yang bisa dibina oleh yatim mandiri. Sehingga capaian di SMP dan SMA ICM itu akan bisa mencapai titik sukses di usia muda. Karena sejatinya hidup itu harusnya dimulai dari karakter dulu. ya. Nah, kita lihat maaf ya ini. Jadi kalau misalnya kita melihat produk dari pendidikan kita pada umumnya itu lulus SMA ya, itu kalau dilepas untuk hidup di masyarakat belum bisa. Jangankan yang lulus SMA, ya, ya lulusan S1 saja seringkali masih belum selesai karakternya. Harus minta uang, minta bantuan, minta jatah pada orang tua. Nah, ketika ini dikembangkan maka ini justru menjadi inti kegiatannya yatim mandiri. Karena tujuannya adalah untuk memandirikan yatim. Benar sekali. Dan duafa. Nah, berkaitan dengan ini seyogianya itu ada kerjasama sejak di di cabang ya. Iya, Di cabang itu dikuatkan karakter, kompetensi, dan kreativitas. Kami sudah menyiapkan kurikulumnya. Wow. Bukan hanya sampai perguruan tinggi, tetapi sampai usia dewasa. Jadi ada pelatihan karakter, kompetensi, dan kreativitas yang juga bisa menyasar ke orang-orang dewasa. Tidak hanya usia sekolah saja. Tidak hanya usia sekolah. Oke, luar biasa sekali. Jadi mohon izin sahabat yatim mandiri bahwa ICMBS kalau tadi Dr. Margono beberapa kali mengatakan sekolah ICMBS itu merupakan salah satu program yatim mandiri di SMP SMA yang berlokasi di Sarirogo 1 Sidoarjo. Yang mana di sekolah tersebut juga menerima ini ya dari adik-adik yang umum selain yatim dan duafa, termasuk juga yang berbeasiswa. Jadi siapapun bisa mendaftar, baik itu yang secara mandiri memang punya keinginan untuk masuk di ICMBS yang memang mengembangkan karakter untuk programnya. Kalau saya tulis di sini Dr. Margono bahwa kurikulum utama ICMBS ini luar biasa sekali. Kalau
kita lihat Indonesia kadang-kadang karakternya ini yang perlu diperbaiki. Iya betul Benar. sekali. Dan di sini poinnya dapat sekali bahwa karakter, kompetensi, dan kreativitas itu ada di ICMBS. Iya, Dan beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Dr. Margono terkait program integrasi, tadi sempat mengatakan Genius. Genius itu adalah salah satu program yatim mandiri iya, di usia sekolah dasar, yang mana di situ merupakan pemberdayaan pendidikan. Kalau adik-adik yatim usia sekolah itu biasanya bagi yang menengah ke atas bisa ikut pelatihan di beberapa LBB, tapi iya, di Yatim Mandiri kita menyediakan itu free untuk adik-adik yatim dan iya, duafa. iya. Lebih dari itu, Pak Margono, Dr. Margono, seperti apa sih visi, misi, dan value dari ICMBS? Karena tadi saya lihat luar biasa sekali bahwa utamanya manusia itu karakter dulu yang selesai. Ketika karakternya selesai, maka sebenarnya dia akan bisa tumbuh dengan bertanggung jawab terhadap apapun begitu ya, baik itu untuk dirinya, bernegara, dan lain sebagainya. Mohon izin untuk visi misi value yang mungkin bisa diketahui oleh sahabat yatim seperti apa yang ada di ICMBS begitu. Ya, baik. Jadi untuk menuju bangunan visi, misi, tujuan Mm-mm. yang kuat itu kami membuat kajian. Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin pertanyaan singkat ya, mengapa Jepang maju? Mm-mm. Kalau kita lihat di sana, sampai dengan kelas 3 SD, Mm-mm. itu belum ada pelajaran matematika maupun bahasa yang dilaksanakan secara serius. Jadi menyelesaikan karakter. Oleh karena itu, visi misi yang kami bangun adalah menjadi sekolah calon pemimpin dunia Oh, luar yang biasa. berkarakter dan visioner. Mm-mm. Berkarakter seperti apa? Nah, berkarakter itu lulusan sekolah ICM itu ditargetkan untuk memiliki indeks karakter 0,80. Ya, jadi kalau mungkin saya kembali bertanya pada Mbak Dewi ya, jenengan indeks karakternya berapa? Mohon maaf, Oh, Dr. Margono, saya ya, belum belum ya, kayaknya ada ininya ya, apa ada, tesnya seperti itu. ya, jadi Kayaknya saya perlu deh. ada 7 komponen yang diurus Kayaknya kaitannya saya dengan perlu uji coba ya itu, tes itu. saya ya memilih mantu itu pakai indeks karakter, Mbak. Oh. Jadi ada 7 komponen penting, yaitu pertama eh, orang yang karakternya baik itu ada 7 komponen. Yang pertama itu memiliki visi yang kuat. Yang kedua pola pikirnya positif. Yang ketiga akhlaknya baik. Yang keempat 4, 5, 6, 7 itu adalah sebenarnya kami ambil dari konsepnya Guy Clacton dari UK, dari Inggris, ya. Yang atas tadi 3 itu konsepnya Qurani ya, gitu kira-kira. Jadi untuk yang 4 yang lain itu aslinya itu 4R. Oh, oke. Resilient, resourcefulness, reflectiveness, dan reciprocity. Resilient itu fokus dan pantang menyerah orangnya. Jadi kurikulum itu harus diarahkan untuk ke situ. Jadi ini kalau kita sekarang kan lagi happening bagaimana anak-anak itu tidak, kalau bahasa sekarang itu Iya, stroberi. betul, betul. Sedikit-sedikit suka ngeluh. Jadi kalau kita bicara karakter tadi sejak
1, 2, 3 tadi Mm-mm. kurikulum sudah diarahkan ke situ. Sekarang masuk ke 4R-nya ya. Mm-mm. Terjemahannya menjadi dalam bahasa Indonesia Mm-mm. menjadi eh, resilient, resourcefulness, Mm-mm. reflectiveness, dan reciprocity. Itu R yang pertama itu kita terjemahkan menjadi resilient, itu ketangguhan. Mm-mm. Orang tangguh itu fokus Iya, dan pantang menyerah. iya. Coba kita cari ya Mm-mm. generasi muda kita Mm-mm. yang fokus dan pantang menyerah ada berapa persen saat ini? Tampaknya itu PR Itu, besar. itu kan ya. Kemudian berikutnya yang kedua, eh, R yang kedua, resourcefulness. Mm-mm. Terjemahannya sebenarnya kurang tepat ya, cerdas orangnya. Hmm. Cerdas itu eh, suka membuat pertanyaan penting, lalu membuat kajian, penelitian. Gitu. Jadi misalnya hari ini Mbak Dewi punya pertanyaan penting apa? Gitu. Itu setiap hari dikembangkan kayak begitu. Sehingga tidaklah aneh Mm-mm. ketika anak-anak ICM itu berkunjung ke perguruan tinggi, Mm-mm. para dosen di perguruan tinggi itu bertanya-tanya, ini pembelajarannya seperti apa? Mm-mm. Kok anaknya jadi seperti ini? Itulah yang kami kembangkan yang disebut dengan resourcefulness atau kecerdasan. Rasa ingin tahu yang Iya, tinggi. iya. Mm-mm. Curiosity-nya dikembangkan. Mm-mm. Oke, yang ketiga, R yang ketiga, reflectiveness, Mm-mm. mawas diri, suka merefleksi diri, ya. Oke. Jadi Kayaknya ini secara selain di apa ya, secara Islami maksudnya, ya, ya, itu pun juga perlu setiap insan harus refleksi. ya. Kebanyakan kita ini merasa bener karpe dewe gitu ya. Iya, benar-benar benar. Kan tidak pernah ada reflectiveness, berpikir reflektif. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan hari ini, Mm-mm. itu kemudian saya lihat setelah selesai Mm-mm. yang berlangsung dengan baik yang mana, yang kurang baik yang mana, akan lebih baik jika gitu. Setiap hari, setiap kegiatan dilakukan kayak begitu. Sehingga pribadi ini terus tumbuh. Sehingga apa? Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Kita banyak ngomong tentang itu, tetapi penerapannya sedikit. Iya, benar-benar benar. Oke. Kemudian yang R yang keempat itu reciprocity. Ini penyiapan calon pemimpin. Ya, reciprocity atau kerjasama, resiprokal. Jadi kerjasama. Itu ada 3 komponen penting. Dia dapat bekerja secara mandiri, Mm-mm. dia dapat bekerja sama dengan orang lain walaupun Mm-mm. berbeda Pendapat. kulitnya, berbeda apa Ini namanya? Pola pikirnya. benar-benar. Ya, oke. Dan yang ketiga itu adalah active listening, mampu menjadi pendengar aktif. Ini modal utama calon pemimpin. Jadi kalau lulusan ICM nanti keluar, itu akan ada di mana-mana, itu telah siap untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Karena poin ini tadi Iya. ditekankan. Jadi itu sebenarnya sejak keseluruhan ya, SMP. sebenarnya keseluruhannya. Tetapi untuk reciprocity itu sebenarnya penting untuk calon pemimpin siapapun. Gitu. Kalau seandainya saya Oke. jadi sangat tertarik ini, Dr. Margono. Oke. Seandainya ini dikembangkan lebih lagi, Ya. bisa jadi Indonesia tidak kekurangan pemimpin yang hebat Sebenarnya iya. Jadi ini kan ada mungkin ada konsep pendidikan ya, Iya. yang memang perlu dikembalikan ke jati dirinya pendidikan itu. Nah, maaf, harapan kami
yatim mandiri bisa menjadi pelopornya ini. Iya. Gitu. Karena visi misi value termasuk program pendidikan yang ada di ICMBS ini memang dibuat dan diterapkan ke adik-adik, terutama adik-adik yang ada sebagai bagian dari yatim mandiri dan juga bagian dari program pendidikannya ICMBS SMP Oke. SMA itu Ya. sesuai dengan perkembangan Ini karakter masih tadi. visi berkarakter. Ini masih visi Masih visi berkarakter. berkarakter. Hmm, Yang kedua visioner. Kan berkarakter dan visioner. iya, visioner. Ya. Calon pemimpin dunia yang berkarakter dan visioner. visioner. Ini tadi masih karakter. Ini tadi masih divisi karakter aja Iya. sehebat ini, Oke. Dr. Margono. Jadi sebenarnya seseorang itu realnya ya, realnya punya karakter yang baik saja sebenarnya sudah bisa. Sudah selesai. Sudah bisa untuk menyesuaikan dengan tuntutan hidup sebenarnya. Nah, yang kedua apa? Visioner. Visioner. Visioner itu punya kompetensi ya, punya kompetensi, punya keahlian, dan punya temuan inovatif, punya karya inovatif. Maaf ya, misalnya saya bertanya, tadi kan indeks karakter juga tidak terjawab kan? Ya, oke. Sekarang kompetensi apa sih yang sebenarnya spesifik untuk dimiliki Mbak Dewi? Kayaknya ini saya secara pribadi. Iya, secara pribadi. Ini hanya contoh loh ya. Hanya contoh. ya. Mungkin kalau di yatim mandiri, teman-teman kalau di yatim mandiri teman-teman taunya saya bagian dari tim kesekretariatan begitu ya. Tapi kalau di luar, saya juga mengembangkan kemampuan menulis seperti Kemampuan itu. menulis. Iya. Jadi punya kompetensi untuk menulis. Ya. Karyanya sudah sampai di mana? Ini. Kebetulan karya saya non-fiksi. Iya. Karena di kantor terlalu banyak hal-hal yang ini, Iya. yang ilmiah ya. Iya. Jadi kebetulan, maaf, karya saya kebetulan fiksi. Dan alhamdulillah sudah alih bahasakan ke sekitar 3 bahasa selain Indonesia dan Inggris. Inilah yang namanya kompetensi. Nah, cobalah mari kita lihat. Kalau kita lihat sebenarnya para siswa lulusan dari sekolah-sekolah kita, lulusan dari suatu sekolah yang dia sudah membawa ijazah, ya, itu kompetensinya apa? Tidak hanya nilai yang tertera di ijazah itu. Nilai sebenarnya tidak bermakna apapun. Yang bermakna adalah ketika seseorang itu memiliki kompetensi yang melekat pada dirinya. Walaupun hanya persoalan Lombok, ya. Tapi kalau dia mendalami, dia punya kompetensi tentang menanam lombok yang efektif, mulai dari memilih bibit, kemudian bagaimana dia menyiapkan lahan, bagaimana dia memanen, bagaimana dia memasarkan, dan bagaimana dia menjadi bosnya Lombok, gitu. Saya jadi ingat salah satu alumni ICMBS. Ya. Ngapunten Dr. Margono, saya lupa namanya, tapi beliau berangkat ke Belanda karena kemampuannya tentang tanaman terong. Betul, betul sekali. Mungkin karakter itu sudah tumbuh dari sejak di SMP, di SMA, melalui visi misinya ICMBS seperti itu. Iya, jadi saat ini ya mohon maaf ya, ini kan proses ongoing ya. Jadi belum semua lulusan ICM saat ini memiliki indeks karakter 0,8. Jadi tapi itu sudah di atas 60%. Tapi yang punya kompetensi lulusan mulai tahun ini, semua siswa sudah punya kompetensi. Minimal kompetensi. Ya, jadi kalau lulusan SMA sebenarnya suruh kerja dulu, nanti kuliah biar cari sendiri biayanya. Nah, gitu. ini berarti kemandirian yatim mandiri. Nah,
kami ingin Sejalan. membuat konsep Mm-mm. bahwa pendidikan kemandirian ini sudah tercapai Mm-mm. di usia 18 tahun kalau bisa. Mm-mm. Nah, eh, Mbak Dewi mungkin pernah mendengar atau membaca target kemandirian untuk orang Indonesia itu di usia berapa tahun? Kayaknya saya Tidak belum terukur sama sekali. belum Konsepnya juga membaca tidak itu. ada. Nah, Hmm. kita pemula. Bukan. Kita yang memulai saat ini. Untuk sedapat mungkin usia Mm-mm. 18 tahun itu sudah mandiri. Inggris beberapa tahun lalu itu di Mm-mm. usia 17 tahun. Sekarang lebih muda. 15 tahun sudah mandiri. Oke. Lalu yang terakhir untuk berkarakter dan apa namanya? Visioner. Visioner Mm-mm. itu selain kompetensi juga kreativitas. Kreativitas. Kreativitas itu punya temuan baru, punya inovasi baru. Ya, ada beberapa anak SMP ICM Mm-mm. sudah ada yang punya inovasi. Punya temuan baru yang bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun masih berupa tim, belum mandiri ya. Belum individu. Iya. Tapi itu sudah keren sekali. Kalau SMA lumayan banyak. SMA ICM. Karena tuntutan seperti itu harusnya biasanya muncul Di ketika perguruan tinggi. di perguruan Bahkan di tinggi. S3 kan? Iya, benar Iya, sekali. iya. Iya, betul. Di disertasi baru Iya, kita dituntut seperti iya, itu. iya. Ini tahapan anak di SMP dan SMA Ya. sudah harus didorong ke arah sana. Sebenarnya tidak didorong ya. Mm-mm. Karena konsepnya adalah pengembangan potensi. Oh, Setiap orang punya potensi untuk itu. Asalkan eksistensinya itu diakui, hmm. dihargai, Mm-mm. diajak berdiskusi, Mm-mm. dan seterusnya. Jadi kita tidak mendikte, Mm-mm. tidak memaksakan sesuatu untuk pada Mm-mm. diri anak. Itu potensinya akan berkembang dengan sendirinya. Ketika karakternya dibangun. Keren sekali. Alhamdulillah. Jadi tadi ngomongin visi misi Oke. itu sudah kayaknya luar biasa sekali. Yang berikutnya, Dr. Margono, Ya. kita perlu tahu value apa yang dikembangkan di ICMBS. Ya, ini seringkali lembaga pendidikan Mm-mm. itu banyak mengembangkan value ya, yang banyak sekali, Iya. namun kurang terkonsep. ICM hanya mengembangkan 3 value, yaitu relax, trust, Mm-mm. dan fokus. Kenapa yang pertama relax? Relax, Kayaknya relax. saya baru tahu Oke. ini sekolah Ya. menambangkan relax. Harusnya Ya. kan kalau kita dengarnya Ya. orang harus kerja keras nih supaya mencapai iya. sesuatu. Tapi Ya. ini di value pertama harus relax. Ya, orang sukses itu bukan orang yang bekerja keras, tapi orang yang bisa bersyukur. Dalam Nah, nih kayaknya. relax itu terjemahan dari kata syukur. Oh, seperti Syukur itu ada itu. 2 komponen, yaitu berterima kasih dan hatinya bahagia. Kita berbicara relax itu bisa 4 jam kita berdiskusi. Yang berikutnya trust, percaya, Iya. terutama pada dirinya. Jadi kalau seseorang sudah tidak punya percaya pada Mm-mm. dirinya, maka potensinya tidak akan berkembang. Nah, berikutnya trust pada sekolah, pada guru, pada orang tua, pada temannya. Mm-mm. Itu akan memunculkan potensi-potensi yang luar biasa. Jadi value di sekolah ICMBS ini salah satunya adalah bersyukur, bahagia, Ya, relax lah. relax. Relax. Yang tadi poinnya Terjemahannya sebenarnya dari syukur. Dari syukur. Iya. Luar biasa sekali nih. Ya. Lalu yang ketiga, Mm-mm. fokus. Fokus. Ya.
Begini ceritanya ya. Orang sukses itu bukan orang cerdas sebenarnya. Saya tidak bisa berkata. Oke, ya banyak kan ya Iya. orang cerdas yang nilai rapotnya bagus, Heeh, ranking 1, mm-mm. tetapi kenapa di masyarakat tidak punya peran yang signifikan kaitannya Dan dengan kecerdasannya? itu pernah viral di beberapa sosial media, Ya, Dr. Margono, ya, tentang pertanyaannya sederhana. ya. Jadi apa sekarang teman-temanmu yang dapat ranking 1 Bener. sampai 3? Ya, Ternyata ya, jawaban di tweet itu ya, tidak begitu memuaskan gitu. betul. Dan ini pertanyaan besar sekali. Nah, ini sudah Kayaknya ini masuk di dijawab kurikulum. di Sudah masuk kurikulum. di kurikulumnya. Ya, Oh, masuk di kurikulumnya ICM dan sudah terdesain secara apa ya? Secara matang. mm-mm, Artinya, mm-mm, penyelenggaraan pendidikan di ICM mm-mm. maupun lulusan ICM itu tidak akan lapuk oleh perkembangan zaman. Karena yang diselesaikan. Karena yang diselesaikan yang pertama itu adalah ideologi inti, Mm-mm, itu namanya karakter, mm-mm. dan yang kedua adalah kepentingan masa depan yang namanya visioner. Luar biasa. Jadi walaupun kondisi bangsa mungkin kurang menentu atau Mm-mm, ada persoalan apa di negeri kita ini, mm-mm. tidak usah khawatir dengan lulusan ICM. Karena dia sudah Ya, selesai. cukup apa ya, mendasar bekal yang dia peroleh. Berbeda, maaf Mm-mm. ya, dengan sekolah-sekolah yang tidak mengembangkan konsep ini secara baik. Ada pergeseran tata nilai sedikit saja, Mm-mm, itu sudah sangat kesulitan untuk mm-mm. menghadapi kehidupan. Baik. Atas visi misi, value, kemudian tadi kita juga membahas terkait beberapa hal di sekolah ICMBS. Oke. Kalau boleh tahu, Dr. Margono, seperti apa metode pembelajaran sehingga anak-anak bisa menyerap value yang dikembangkan oleh sekolah sampai menjadi alumni-alumni yang luar biasa. Ya, baik. Ini hal yang sangat menarik ya, Mm-mm, yang justru menjadi pembeda mm-mm, bagi lembaga pendidikan lain. Untuk menuju indeks karakter mm-mm. itu metode pembelajarannya kita kenal dengan Building Learning Power atau BLP, walaupun BLP. diberi nama karakter. Bahasa kita terjemahkan menjadi pendidikan karakter gitu. Oke, Building Learning Power. Kemudian untuk menuju ada hafal Al-Quran. Ya, untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik itu kami mengembangkan metode tikrar. Wah, saya baru dengar ini. Ya, oke. Lalu untuk memahami hadis, Mm-mm, untuk mengembangkan hadis karena mm-mm. targetnya juga harus menguasai hadis kan Iya. anak-anak itu, yaitu menggunakan metode Kalamunah dan Mumtaz. Oke, lalu untuk eh, capaian rata rapot yang baik, Mm-mm, jadi tidak ada anak-anak itu rapot yang bermasalah mm-mm, ya di bawah 8 mm-mm. itu dengan menggunakan learning style namanya. Oke. Pembelajaran yang didasarkan atas minat. Jadi kalau belajar itu didasarkan atas minat, maka anak itu menjadi tertarik, menjadi antusias untuk mempelajarinya. Jadi tidak ada, insya Allah ya, Mm-mm, anak-anak jenuh, mm-mm, pengen cepat pulang gitu, mm-mm. pengen kembali masuk ke ke asrama misalnya. Jadi pengennya ya terus belajar, bahkan sampai malam. Kayaknya teman-teman yang bagian ini ya jurusan pendidikan harus dengar ini karena Ya, ya, saya ya, kebetulan ya. beberapa
sempat termasuk learning style ini pernah mempelajarinya ketika masa kuliah dulu. Oh iya. Kayaknya ini sekitar ya 15 tahun yang Betul, lalu. betul, 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 betul. 15 tahun lalu. Nah, Kalau diceritakan kayaknya panjang banget oh iya, ini betul, learning style, betul. kemudian beberapa hal berikut ya metode pembelajaran. Oke, Boleh tahu Dokter Margono mungkin dari teman-teman sahabat yatim ya, yang sedang menonton podcast ini oke, kayaknya perlu tahu singkat saja apa itu learning style, kemudian seperti apa metode pembelajaran Al-Quran yang tadi disebutkan ya, secara sederhana yang bisa diterima oleh sahabat yatim mandiri yang mungkin bukan berasal dari yang fokus di oke. pendidikan. Jadi di samping pembelajaran yang terstruktur di kelas, Iya. itu juga ada kajian berdasarkan minat ya, minat. Yang kalau kita jelaskan sebenarnya urutannya adalah ada 7 langkah ya pembelajaran learning style itu. Jadi yang pertama, misalnya jenengan milih topik apa hari ini sesuai minat ya. Katakanlah di pelajaran IPA misalnya ya, Iya. di pelajaran IPA itu ada berbagai macam. Di IPA sudah dibatasi, tetapi ada bagian-bagian yang bisa dipilih. Sesuaikan dengan cita-citamu. Oh IPA, ingin menjadi ahli menanam kebun membuat kebun nanas. Maka topik yang dia pilih itu nanas gitu misalnya. Nanas ya, nanas ya. Topiknya tentang nanas. Buat pertanyaan penting tentang nanas yang diawali dengan kata bagaimana. Bagaimana cara budidaya nanas yang efektif. Oke. Lalu yang ketiga, carilah komponennya dan sumber belajarnya. Komponennya apa sih untuk menjadi ahli budidaya nanas? Iya. Mulai dari memilih bibit sampai dengan bagaimana pemupukan, bagaimana pengendalian hama, bagaimana pemasaran dan seterusnya. Itu dikaji boleh kelompok gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu membuat kajian menuju ke sumber belajar yang telah ditentukan. Itu. Oke, lalu yang keempat itu kelima ini membuat membuat simpulan. Yang keenam itu presentasi dari apa yang telah dikaji. Tidak selesai dalam sehari itu. Dan itu ya. diterapkan di anak-anak SMP, Iya. SMA, ICMBS. Iya. Dan yang terakhir itu adalah akan bekerja sama dengan siapa untuk mewujudkan itu Bahkan semua. kerjasama pun juga Iya, bagian dari iya. ini. Mungkin kerjasama dengan dinas pertanian, dengan Saya Pemda. dapat metode pembelajaran seperti itu Ya. ketika di kampus karena dituntut Oke. harus mengeluarkan jurnal dan lain sebagainya. Iya. Tapi ketika SMP, SMA, Iya. kayaknya belum ada pemikiran atau belum ada yang mengarahkan ke sana. Kalau negara maju lain itu mulai SD. Wow. Kita sebenarnya sudah terlambat itu. Sehingga mereka di negara-negara maju itu ada yang kadang-kadang kelas 4, 5 SD itu ada yang sudah menjadi manajer, sudah menjadi direktur, tetapi dia masih ada di bangku sekolah. Jadi mungkin Senin dia masuk, Selasa ke kantor. Waktu itu saya tanya, ke kantor kemana? Ternyata menjadi konsultan di perusahaan ini gitu. Yang seperti itu ada separuhnya siswa kira-kira. Waktu itu mungkin Dokter Margono pernah melihat langsung hal tersebut ketika di negara mana? Di Inggris. Jadi Dokter Margono pernah ke sana. Jadi saya Senin itu ya ikut pembelajaran. Saya ikut pembelajaran. Senin itu lengkap. Ketika kunjungan di Inggris. Iya. Kemudian saya training di sana. Kemudian menemukan siswa yang seperti saya itu. masuk di kelas 4.
Kelas 4 Misalnya SD. kelas 4 SD ya, Hmm. Seninnya utuh, Selasa itu tinggal separuh. Hmm. Loh, saya tanya kemana mereka? Gurunya menjelaskan, oh iya saya lupa bilang pada Anda bahwa anak ini itu ada di kantor kalau hari Selasa gitu. Saya pikir di kantor di mana gitu. Hmm. Saya pikir apa koreksi apa Hmm. apa disuruh gurunya Iya. ngerjakan apa melipat amplop atau apa kan. Enggak, ternyata mereka jadi konsultan. Hmm. Ada konsultan desainer mebel, ada Hmm. konsultan elektronika, Hmm. kenapa begitu? Hmm. Karena mereka memanfaatkan yang namanya golden age, usia emas itu kalau dilayani dengan baik, dia ada aset bangsa yang luar biasa. Yang sementara di kita hanya diajak nyanyi-nyanyi tok. Waktu itu Dokter Margono masih ingat di sekolahnya namanya apa dan ini. Ada beberapa sekolah, ada Castle School, Hmm. kemudian ada di apa Gandum itu bahasa Hmm. Inggrisnya ya. eh, di Castle School, kemudian ada 3 sekolah yang saya lihat, dan semuanya kayak begitu. Dan itu yang dibawa Dokter Margono ke kami di ICMBS Ya, untuk membangun kemandirian itu belum selesai, saudara. adik-adik. Itu belum selesai. Jadi kami kemas, kami rangkum, Hmm. kemudian saya kaji dalam bentuk disertasi ketika saya menyelesaikan kuliah. Jadi telah diuji oleh Hmm. para profesor konsep ini. Hanya sebenarnya tahun 2002 2020, 2021, 22, Hmm. konsep ini telah dipakai oleh kementerian yang tadi disebut sebagai apa program organisasi penggerak, Hmm. yang Oke. kebetulan kami Iya. sebagai penanggung jawabnya itu telah dipakai oleh kementerian Hmm. zamannya Pak Nadiem. Ya, Siap, siap, siap. ya, Keren sekali. ya. Berikutnya Dokter Margono, kami ingin Oke. tahu apakah ada eh, atau istilahnya seperti ekstrakurikuler atau Ya, kegiatan tambahan untuk mendukung program pendidikannya adik-adik di ICMBS. ya sebenarnya kalau disebut ekstrakurikuler itu sebenarnya kurang 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 tepat tepat ya. ya. Sebenarnya karena kegiatan itu semua untuk mendukung 3 komponen penting tadi, Mm-mm. yaitu karakter, kompetensi, dan kreativitas. Tetapi kalau kami boleh menyebut ya, Mm-mm. ekstrakurikuler di ICM itu ada pramuka, Mm-mm. ada pencak silat, Mm-mm. voli, futsal, banjari, kemudian panahan, ada kiroah, ada basket, dan ada tenis meja. Tapi yang paling membuat mereka punya pengalaman belajar spesifik Mm-mm. itu bukan di ekstrakurikulernya, Mm-mm. tetapi di komunitas berbasis minat. Oh, ternyata selain ekstrakurikuler Iya, yang pada umumnya di sekolah-sekolah secara umum juga iya. ada Itu komunitas. diikuti oleh semua siswa kalau ekstra. Oh, Tapi oke. komunitas itu dibuat berdasarkan minat. Berdasarkan minatnya Iya, siswa. Jadi ada kegiatan lain di luar iya, kalau teman-teman kan taunya ekstrakurikuler iya, begitu ya. betul. Ternyata di ICMS juga mengembangkan komunitas berdasarkan minat masing-masing Dan seperti itu. inilah yang cukup membawa dampak sebagai bekal hidup. Dan dia lebih mandiri, tidak harus terlalu didampingi oleh para guru. Kayaknya itu memang sejalan dengan dengan visi misi value termasuk Betul. tadi yang dijelaskan oleh Ya, Dr. Margono. ya. Eh, Jadi ada beberapa ya. Ada namanya jejak aksara. Itu hmm, kemudian ada ICM Drawing Community, ada English Edit, mm-mm. ada Coding Community, ada ICM Bodybuilder, ada Komunitas Pertanian ICM, ada Environment Guard, Mm-mm. ada Komunitas Geofragma, Mm-mm. dan juga ada Math Club.
kayaknya ini harus kita bedah Oh masing-masing iya, di pertemuan oke. berikutnya. Boleh, boleh. Nanti kalau dibedah di pertemuan berikutnya biar pelakunya saja. Iya, Ya, saya kan enggak terlalu tahu gitu ya, iya, ya siap, gitu. siap, siap, Ya, siap. Eh, oke. Dokter Margono, ini ada beberapa hal ya untuk sahabat yatim ketahui. Sampai sejauh ini, kira-kira ada berapa alumni dari ICMBS dan pada PPDB sebentar lagi kita akan ada penerimaan siswa baru. Oke. Kira-kira sampai sejauh ini seberapa kuota yang bisa ditampung oleh ICMBS? Mungkin Ya, jadi untuk kuota itu sebenarnya ya masih terbuka ya, tapi tidak sangat terbuka iya, lebar benar, benar, oleh benar. karena kapasitas asrama yang cukup terbatas ya. Jadi sekarang masih ada peluang untuk baik yang beasiswa maupun yang mandiri. Ya, jadi sekali lagi mungkin para bapak, ibu, orang tua dimanapun berada, Iya, sahabat yatim ya mandiri sahabat dimanapun. yatim mandiri dimanapun berada, eh, ya kalau kita sayang putra itu mestinya memasukkan sekolah itu milih lah gitu ya, Iya. milih yang punya masa depan Mm-mm. yang apa bisa mandiri Iya. setidaknya. Mm-mm. Sehingga kalau kita itu suatu ketika itu semua orang akan jadi tua kan. Iya. Nah, syukur kalau kita belum tua, anak kita sudah mandiri kan. Iya. Oke. Ya, oke. Oke, Gitu. baik-baik. Oke. Jadi, sahabat yatim semuanya, insya Allah ini masih terbuka peluang secara Ini lebar. masuk gelombang 3 ya Heeh. saat ini. Masih ada sampai gelombang 3 penerimaan PPDB ICMBS. Nanti insya Allah akan tertera di layar begitu ya, Ya, terkait poster dan lain sebagainya. ya. Jangan sampai ketinggalan karena sebentar lagi ini sudah memasuki tahun ajaran baru seperti itu. Ya. Dan mohon izin, ini memang luar biasa sekali. Kayaknya satu pertemuan tidak akan cukup, Dr. Margono, untuk menjelaskan betapa Baik. luar biasanya, Ya. mulai dari visi misi, value, kemudian metode pendidikan yang ada di Ya, ICMBS. ya, ya. Mungkin dari Dr. Margono sebagai penutup begitu ya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada sahabat yatim kita di podcast Ruang Berbagi ini. Oke, baik, terima kasih. Hanya sekedar menginfokan saja ya, bahwa tujuan kita menyekolahkan putra-putri kita itu sebenarnya agar dia itu terbimbing untuk mempersiapkan masa depan yang sukses, bahagia, sehat, sejahtera. Bahagia, sehat, sejahtera itu tidak akan tercapai kalau tidak diawali dengan karakter yang baik. Apalagi kita masuk pada era disrupsi yang ketidakjelasan seperti sekarang ini. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kita semua ya dibimbing oleh Allah Iya. untuk bisa bersama-sama mempersiapkan masa depan bangsa kita ini dengan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih banyak Dr. Margono Baik. sudah hadir hari ini. Dan terima kasih banyak sahabat yatim semuanya. Jadi insya Allah nanti poster PPDB-nya akan ada di layar begitu, dan jangan sampai ketinggalan. Bulan ini gelombang ketiga dari PPDB ICMBS, yang mana di ICMBS diterapkan program berbasis karakter yang memang harus sudah selesai di setiap individu begitu. Selebihnya mohon maaf dan mohon izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.